Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pembalasan Arwah Suster Agatha. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Andre mencoba membuka matanya perlahan. Sosok mengerikan itu sudah tak lagi menampakkan wujudnya. Tubuh yang tadinya kaku, sekarang sudah bisa ia gerakan lagi. Secepatnya ia bergegas untuk menyelesaikan tugas dari Marisa dan segera pergi meninggalkan ruangan angker tersebut. Dengan tergopoh-gopoh ia berlari mencari Marisa yang kala itu sedang bertugas membantu Stephen menangani pasien di ruangan khusus VIP. Tanpa permisi, Andre langsung saja menyelonong masuk dan berjalan ke arah Marisa. Ia menyodorkan selembaran yang berisikan poster Agatha kepadanya. Marisa bisa menangkap tingkah laku aneh yang terjadi pada diri Andre. Dengus napas Andre yang tak terkontrol itu bisa didengarnya. "Kamu kenapa? Ngos-ngosan gitu? Kayak habis dikejar setan aja." Marisa mulai mencandainya. "Shh." Andre menarik Marisa ke belakang agar perkataannya tadi tak didengar oleh Stephen. "Kamu kenapa sih?" ujar Marisa heran melihat gelagat Andre. "Ada hantu di ruangan arsip," celetuknya. Saat mendengar penjelasan dari Andre, Marisa malah menertawainya, seolah ia tak percaya dengan perkataan yang keluar dari mulut mantan kekasihnya itu. "Ca, aku serius. Wajah hantu itu, sepertinya aku mengenalnya," ungkap Andre. "Memang seperti apa? Apa muka hantu itu mirip sepertimu? Kau ini lucu sekali." Marisa terus saja meledeknya. "Aku juga tidak tahu. Tapi, sudahlah. Kamu juga tidak akan percaya," ucap Andre. "Ngomong-ngomong, kok Stefan sudah bertugas? Apa hilangnya Agatha itu nantinya tidak akan mengganggu konsentrasinya dalam bekerja?" Andre mulai mengkhawatirkan keadaan Stephen. "Ya habis bagaimana lagi? Hanya dokter Stephen satu-satunya dokter spesialis anak di sini. Semoga saja ya Andre, Agatha secepatnya bisa ditemukan. Aku tak tega melihat keadaan temanmu itu yang kian hari semakin murung dan terus terpuruk." Sambil menyandarkan kepalanya ke pundak Andre. Saat jam istirahat rumah sakit sudah dimulai. Sesuai janjinya, Marisa dan juga Andre mulai membantu Stephen untuk menempelkan selembaran poster Agatha di berbagai tempat. Di pohon, di dinding, tiang jalanan, dan masih banyak tempat lainnya lagi. "Tolong kalian bantu saya menyebarkan ini ya. Dre, kamu sebar di sana, dan Suster Ica sebelah sana. Sedangkan aku akan menempelkan beberapa posternya di wilayah sini," pinta Stephen. Mereka berdua menganggukkan kepalanya. Semua poster kini ditempelkan di beberapa tempat yang berbeda. Hanya inilah harapan satu-satunya Stephen. Dan semoga saja Agatha bisa lekas ditemukan. Sebenarnya dalam benak Stephen terselip untuk mengajukan laporan hilangnya kekasihnya itu ke kantor polisi. Namun setelah mempertimbangkannya lagi lebih dalam, proses penanganan berkas orang hilang harus menunggu dulu sampai waktu 24 jam. Itulah penyebabnya mengapa Stephen mengurungkan niatnya dan memilih usulan dari Marisa untuk membuat lembaran poster saja. Saat mereka menempelkan poster, salah seorang pemuda dengan tidak sengaja memperhatikan dan melihat lembaran yang tertempel pada sebuah tiang listrik. Diamatinya sketsa wajah yang berada dalam lembaran itu. Dan nampaknya wajah itu seperti tak asing baginya.
Sambil berjalan, lelaki itu terus berpikir keras, mencoba mengingat siapakah gerangan gadis silang yang ada di lembaran poster itu. Ah, sial, wanita itu kan... Laki-laki itu kemudian lari terbirit-birit menuju sebuah tempat yang di sana telah terlihat beberapa temannya yang sedang bermain kartu. Gawat! Dengan nafas tersengal, ia mencoba memberitahu semua temannya. Hei, kau ini kenapa? Satu temannya menggelengkan kepala, melihat temannya yang lain datang tergopoh seperti sedang dikejar oleh sesuatu. Wanita yang kita perkosa itu, dia... Ucapannya terputus-putus karena ia belum bisa mengontrol deru napasnya. Sini, duduklah. Temannya menarik tangannya dan mendudukannya di sebuah amben yang terbuat dari kayu. Tarik napasmu dulu perlahan, terus buang, suruh temannya itu kepadanya. Kalau sudah tenang, ceritakan pada kami apa yang sebenarnya terjadi, ucapnya lagi. Apa kau ingat wanita yang kita bunuh tempo itu? Dengan wajah serius, ia mulai berkata. Semuanya kemudian meninggalkan kegiatannya yang tadinya tak memperdulikan dan lebih memilih fokus bermain kartu. Kini mereka mulai menggerumuni Mukidi, seorang lelaki yang saat ini tengah bercerita mengenai selembaran poster yang tertempel di beberapa tempat yang dilaluinya tadi. Mereka semua mengangguk saat Mukidi bertanya tentang seorang wanita yang kala itu dibawa ke markasnya lalu diperkosa oleh mereka. Aku tadi melihat wajah wanita yang kita bunuh itu ada di poster yang saat ini tertempel dan mulai tersebar di berbagai tempat, ungkap Mukidi kepada kelompok gengnya. Apa kau serius? Tanya seorang lelaki bertubuh kekar itu kepadanya. Iya bos, aku serius, balasnya meyakinkan mereka. Wah, benar-benar gawat ini. Bisa-bisa jejak kita tercium oleh pihak kepolisian, seru lelaki berbadan perkasa itu, yang kini membuat para kawannya ketakutan. Lalu, bagaimana nasib kita sekarang, bos? Celoteh anggotanya yang mulai gelisah. Begini saja. Untuk saat ini, kita jangan berkumpul dan bertemu dulu sampai situasinya aman dan terkendali. Lelaki yang diduga bos dari mereka itu memberikan perintah. Setuju? Begitu juga lebih baik, sahut anggotanya. Kemudian mereka mulai membubarkan diri masing-masing. Entah kemana mereka akan pergi, masih belum tahu. Yang terpenting saat ini adalah menghindar dan melarikan diri dari kejaran polisi, atau lebih singkatnya mencari aman. Saat semuanya mulai meninggalkan markas itu, perut Mukidi tiba-tiba mules. Ia memutuskan untuk menyelesaikan hajatnya di kamar mandi yang berada di dalam markas tersebut. Hei kau, ayo, ngapain ke dalam lagi? Tanya seorang temannya padanya. Kau duluan aja, perutku sakit. Aku mau buang air dulu di belakang, sahutnya. Mukidi kemudian masuk ke dalam markas menuju kamar mandi yang berada di ujung ruangan. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Sepi, tidak ada siapapun. Hanya dirinya seorang yang masih berada di markas itu. Ia lalu masuk dan buru-buru menyelesaikan hajatnya agar segera bisa menyusul kawanannya yang sudah duluan keluar dari tempat ini. Dalam hatinya masih ada perasaan cemas bercampur takut. Bagaimana tidak? Karena di tempat itulah mereka menganiaya dan membantai habis seorang wanita tak bersalah yang sebelum dibunuh, diperkosanya terlebih dahulu. Lalu mayatnya dilemparkan begitu saja oleh mereka di sebuah dasar sungai yang berada di bawah jembatan yang tak jauh dari markas mereka.
Saat Mukidi tengah asik menunaikan hajatnya sembari menikmati sepuntung rokok, tiba-tiba saja pintu kamar mandi itu ada yang mengetuk. Ia beranggapan mungkin saja ada salah seorang temannya yang masih menunggunya di tempat itu. "Tunggu dulu, setelah ini aku akan keluar," ucap Mukidi dari dalam WC. Kian lama gedoran itu semakin keras, membuat Mukidi kaget seketika. "Yaelah anjing, tunggu dulu sebentar." Mukidi mengumpat karena terkejut. Setelah selesai, ia segera membuka pintu kamar mandi. Saat ia keluar, ia tak menemukan siapapun berada di sana. Mukidi merinding. Sekuat tenaga ia mencoba berlari, namun kakinya seperti berat dan serasa ada yang menarik. Ia mencoba menundukkan pandangannya ke bawah, dan benar saja, di bawah kakinya sudah berada sosok hantu perempuan yang dibunuhnya kemarin lalu. Hantu itu memelototinya dan mencengkram erat kaki Mukidi. "Apa kau masih ingat aku? Wanita yang kau perkosa dan kau bunuh secara keji. Kemudian jasadku kau buang ke sungai." Seru hantu itu yang mengingatkannya kembali akan kejadian yang telah ia perbuat. Tolong jangan bunuh aku, ampunilah aku," balas Mukidi yang ketakutan. "Ampun kau bilang. Apa kalian semua mengampuniku saat aku memohon agar kalian melepaskanku dan membiarkanku tetap hidup? Kalian semua telah memisahkanku dari seorang yang sangat kucintai. Katakan apa salahku pada kalian? Sungguh kejam. Lelaki bejat sepertimu memang sepatutnya mati." Kucuran darah keluar dari kelopak matanya yang hitam akibat tragedi mengenaskan yang diperbuat oleh mereka, mengakibatkan perpisahan mendalam yang terjadi antara dirinya dan kekasihnya. Apalagi kekasihnya itu masih belum mengetahui jika dirinya itu telah tiada. Hantu wanita itu kemudian mengambil sebuah serpihan kaca dan menancapkannya hingga berulang kali ke bagian tubuh Mukidi. Mukidi mengerang kesakitan saat beberapa pecahan kaca menggores dan menancap di dadanya dan anggota tubuhnya yang lain. Badannya kini bersimbah darah oleh genangan darah segar. Mukidi kemudian ambruk dan tewas seketika di tangan hantu yang diperkirakan adalah arwah Agatha yang kini tengah menuntut balas atas kematiannya. Arwahnya akan tetap gentayangan jika jasadnya masih belum ditemukan, dan yang membunuhnya itu masih bisa berkeliaran secara bebas kemana-mana. Hidup mereka akan dihantui oleh perasaan bersalah, kegelisahan, sampai hantu Agatha itu datang untuk merenggutnya masing-masing, nyawa dari mereka yang tak bertanggung jawab. Keesokan harinya, tempat di mana Mukidi meninggal itu telah dipasangi polisi lain. Banyak polisi yang berjaga dan menyelidiki kasus kematian misterius yang menimpa Mukidi. Kabar itu kini telah menyebar dan sampai ke telinga para teman komplotan Mukidi. Mereka bergegas mendatangi markas itu kembali untuk melihat kondisi jenazah Mukidi. Sebelum itu, mereka menyamar terlebih dahulu agar perbuatannya tempo lalu tak terendus oleh pihak kepolisian. "Bos, bagaimana jika yang dikatakan Kodir itu memang benar?" seru Jupri kepada bosnya. "Apa maksudmu?" Ia bertanya balik apa maksud dari ucapan Jupri. "Ya, kalau Mukidi tewas di tangan hantu perempuan yang tempo itu kita bunuh," ungkap Jupri. "Alah, paling Mukidi mati karena terpeleset saat ke kamar mandi. Sudah, jangan berpikiran aneh-aneh," celoteh lelaki berbadan kekar itu kepada anak buahnya. "Tapi bos, buktinya Kodir sekarang juga gila," ucap Jupri kembali. Sudah, kau ini terlalu paranoid sekali," sahutnya.
Saat mereka telah sampai ke markas itu, mereka melihat beberapa petugas rumah sakit telah membawa jenazah Mukidi ke ambulan yang kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Jupri dan bosnya pun mengurungkan niatnya dan kembali pulang. Setibanya mobil ambulan di rumah sakit itu, jenazah Mukidi akan dipindahkan ke kamar jenazah, sembari tetap menunggu kehadiran dokter forensik untuk mengungkap misteri di balik kematiannya. Setelah diagnosis, dokter forensik akan menyimpulkan atau membuat deskripsi terkait luka, penyakit, atau kematian. Saat mayat Mukidi melintasi Stephen merasakan ada sesuatu yang bergejolak dalam hatinya. Entah mengapa, mendadak ia penasaran dengan kasus kematian yang menimpa Mukidi. Hasrat keingintahuannya seakan menyuruhnya untuk menyelidiki misteri kematian yang masih menjadi teka-teki itu. Tanpa sepengetahuan siapapun, Stephen mulai mengikuti petugas ambulan itu hingga sampai ke kamar mayat. Mungkin yang dilakukannya ini memang sedikit konyol. Tanpa tahu dan tanpa sebab, ia mengikuti sesosok jasad yang tak dikenalnya itu. Ia mengendap-endap kemudian bersembunyi di balik tembok rumah sakit agar gelagatnya tak diketahui oleh seorang di sana. Saat petugas yang mengantar jenazah itu keluar, buru-burulah Stephen masuk ke ruangan tersebut. Ia mencari satu persatu nama jenazah yang dicarinya tadi. "Siapa tadi ya namanya?" ucap Stephen lirih. Mata Stephen tiba-tiba menangkap sesuatu yang menetes di balik ranjang yang berisikan jenazah itu. Ia melihat genangan darah. Mungkin itulah dia mayat yang baru saja dibawa masuk. Stephen lalu menutup hidung dan juga mulutnya menggunakan masker. Padahal mayat itu belum ada 7 hari di sini. Tapi bau busuknya sangat menyengat sekali. Ia pun membuka kain penutup wajahnya. Stephen melihat raut wajah lelaki yang diamatinya itu. Matanya melotot, mulutnya menganga, serta banyak sekali pecahan-pecahan beling yang berserakan menancap di beberapa bagian tubuhnya. Ia kemudian menutup mata mayat yang melotot itu dengan tangannya. Namun matanya kembali terbuka lagi. Stephen terperanjat kaget. Apakah sebenarnya yang terjadi pada lelaki ini? Mengapa ia tewas secara mengenaskan seperti ini? Ya, memang. Mungkin ini bukan tugasnya untuk menyelidiki hal aneh tersebut. Semua itu sudah menjadi tugas dokter forensik. Namun, Stephen merasa bahwa kematian mayat itu seperti ada sangkut pautnya dengannya. Stephen kembali kaget sesaat ada sebuah tangan yang menyentuh pundaknya. Matanya terbelalak. Bagaimana jika yang menepuk bagian tubuhnya itu bukan manusia? Pikirannya menjadi kemana-mana. "Apa yang Anda lakukan di sini?" tanya seorang yang berada di belakangnya. Stephen pun lalu menoleh. Dilihatnya seorang petugas yang berpakaian randa, lebih pada seorang astronot, panas pengap dan tertutup. Rupanya dokter forensik itu sudah datang. Tidak, saya hanya ingin memeriksa ruangan ini saja. Dan kebetulan melihat satu mayat yang baru saja datang. Saya melihatkan penutup itu tersingkap dan saya hanya ingin membenahinya, ungkap Stephen yang kemudian menutup kembali kain yang dibukanya tadi. "Baiklah, saya minta tolong kepada Anda untuk keluar terlebih dahulu dari ruangan ini, karena saya akan segera melakukan otopsi pada jenazah ini," pinta dokter forensik itu kepada Stephen. Stephen menganggukkan kepalanya. Ia lebih baik menunggu hasilnya daripada harus tetap memaksakan niatnya untuk masuk ke dalam kamar jenazah bersama 2 orang dokter forensik yang mulai bertugas itu. Stephen kemudian berlalu meninggalkan kamar jenazah itu dan kembali ke ruangannya. Saat akan melewati tempat bagian administrasi, ia melihat Andre dan Marisa tengah berbincang serius. Di tangan mereka masing-masing terdapat beberapa lembaran yang digulung. Stephen pun menghampiri mereka. Sedang ngobrol apa? Kok sepertinya serius sekali?"
Tanya Stephen kepada mereka. Mereka berdua tak lekas menjawab dan malah memberikan selembaran kertas itu kepada Stephen. Apa ini? Stephen bertanya kembali. Lihatlah sendiri, ucap Andre dan Marissa secara bersamaan. Raut mereka seperti sedang kesal dengan seorang. Loh, ini kan? Stephen bingung. Mengapa poster Agatha yang telah ditempelkannya bersama mereka tiba-tiba saja ada di tangannya? Itulah yang tidak kami mengerti, Steph. Aku menemukan selembaran poster Agatha yang kita tempel waktu itu tadi tengah berserakan di jalanan. Entah siapa yang melepasnya. Pungkas Andre geram. Apakah dia seorang yang ada hubungannya dengan menghilangnya Agatha? Mereka sepertinya tak ingin kita mengorek dan membongkar kasus ini. Makanya mereka melepas semua poster ini dan membuangnya begitu saja. Ungkap Stephen. Ia sepertinya sudah curiga pada seorang yang kini melepas poster yang berisikan foto kekasihnya itu. Dari awal Stephen sudah menduga bahwa beberapa terakhir ini ada kejadian aneh yang tak ia ketahui. Termasuk misteri kematian pada jasad yang ditemuinya tadi. Menurut keterangan polisi, lelaki itu terjatuh saat hendak ke kamar mandi. Sedangkan tancapan beling itu bisa saja saat terjatuh. Serpihan kaca yang berserakan itu mengenai tubuhnya. Namun keterangan dari polisi itu masih belum meyakinkan. Stephen masih tetap menunggu hasil penyidikan dari dokter forensik yang tengah menjalani tugasnya. Pemeriksaan hasil otopsi kurang lebih harus menunggu sekitar 2-3 jam. Dokter patologi forensik akan mendiagnosis dengan menyelidiki sampel bukti berdasarkan morfologi organ seperti pemeriksaan sidik jari, DNA darah, pemeriksaan bukti jejak atau rambut dan serat, cat dalam polimer, kaca, tanah dan lain-lain. Pemeriksaan senjata api dan peralatan juga analisis tulisan tangan. Menurut yang ia ketahui, dalam mengungkap satu kasus ada 2 jenis pemeriksa yang akan diminta dari pihak penyidik, yaitu pemeriksaan luar jenazah atau visum luar, maupun pemeriksaan dalam jenazah atau visum dalam autopsi. Dokter forensik itu pun keluar dari kamar jenazah. Sesegera mungkin Stephen menguping pembicaraan yang terjadi antara dokter forensik itu dengan beberapa anggota kepolisian. Mereka mengatakan hasil autopsi lama keluar dikarenakan ada bagian luka yang membutuhkan pemeriksaan mikroskopis untuk menentukan apakah luka terjadi setelah atau sebelum kematian. Menurutnya, autopsi harus dilakukan secepat mungkin. Biasanya 2 hingga 3 hari setelah kematian seseorang. Ini dilakukan untuk mencegah hilangnya informasi penting akibat proses pembusukan mayat. Secara umum prosedur bedah mayat menjadi 2 tahapan, yakni pemeriksaan eksternal dan pemeriksaan internal. Hai Steph, apa yang kau lakukan di sini? Stephen yang sedang asik mendengarkan percakapan mereka menjadi terkejut saat Andre tiba-tiba saja mengagetkannya dan menepuk punggungnya dari belakang. Shh, seru Stephen. Ia ingin agar Andre memelankan suaranya supaya tak terdengar kedua dokter forensik itu jikalau Stephen sedang menguping pembicaraan mereka. Stephen kemudian menarik lengan Andre. Mereka lalu keluar melalui lobi rumah sakit dan berbincang di sana. Apa yang kau lakukan tadi? Tanya Andre heran melihat gelagat aneh Stephen. Oh, aku tadi hanya ingin tahu saja apa yang sebenarnya terjadi pada jenazah yang diotopsi itu, ungkap Stephen. Ah, seperti itu kah? Sampai-sampai harus membantumu mengendap-endap dan bersembunyi seperti itu, sahut Andre. Raut mukanya penuh dengan rasa penasaran. Entahlah, aku seperti merasakan bahwa kematiannya ada keterkaitannya denganku, tukas Stephen. Ah sudahlah, lebih baik kita fokus ke tugas masing-masing saja. Ayo, pinta Stephen.
Kemudian mengajak Andre kembali memasuki rumah sakit. Waktu terus berjalan. Stephen terus saja menatap langit-langit. Senja akan berganti petang. Terlihat matahari mulai terbenam di ufuk barat. Perlahan masuk ke dalam cakrawala, hingga sesaat cahaya aramnya benar-benar menghilang. Wajah cantik Agatha masih terlukis di benaknya. Senyumnya, perhatiannya, sikap cerewetnya. Agatha adalah sosok paling penting di hidupnya. Bahkan saat dia kehilangan kendali, Agatha lah yang selalu setia menemaninya. Ia tak henti-hentinya memberikan dukungan saat dirinya mulai kehilangan arah. Masih terbayang waktu di mana ia pertama kali melamarnya saat mengajaknya untuk makan malam di sebuah restoran ternama. Binar matanya menggariskan keceriaan setelah Stephen menyematkan sebuah cincin di jari manisnya. Kini semua itu tinggallah kenangan baginya. Setelah Agatha menghilang tanpa kabar, bagaikan bak ditelan bumi. Kerinduannya yang menggebu dicurahkannya melalui tetesan demi tetesan yang mengalir melalui kelopak matanya. Tiba-tiba, angin berembus begitu kencang. Dari tempat Stephen berdiri tampak sosok muka pucat memakai baju daster sedang menatapnya. Sosok itu mengamati Stephen yang kala itu terus menyapu air matanya dengan tangannya. Tak lama, sosok yang menampakkan diri layaknya suster itu sudah berada tepat di belakangnya. Ia menyandarkan kepalanya pada bahu Stephen. Tubuh dingin pucat itu mulai memeluknya. Stephen pun merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Ia berpikir mungkin dikarenakan angin malam yang masuk melalui celah jendela yang berada di depannya. Sosok itu merupakan jelmaan dari arwah Agatha yang masih bergentayangan. Sama halnya dengan Stephen. Walaupun nyawanya telah terpisah dari raganya, ia masih mempunyai ikatan yang kuat dengannya. Agatha juga merasakan hal yang serupa, yaitu sebuah kerinduan yang tak bisa ia ungkapkan. Kesedihan yang dirasakan Stephen, ia pun juga merasakannya. Agatha akan terus berkeliaran sampai sosok yang memperkosa dan membunuhnya itu mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya padanya. Satu demi satu para preman itu akan menemui ajalnya. Saat Stephen masih memikirkan tentang Agatha, kedua dokter forensik yang memeriksa mayat Mukidi itu pun melintas di hadapannya. Keduanya nampak serius membicarakan suatu hal yang menyangkut kematian janggal yang menimpa Mukidi. Tapi Pak, jika bukan pembunuhan, lalu apa? Saat kita tadi menanganinya, tidak ada satu sidik jari pun yang menempel pada tubuh korban. Tutur ahli forensik itu kepada satu temannya. Entahlah, saya juga bingung, sahutnya. Kemudian mereka kembali berjalan menuju lorong rumah sakit. Tak tahu arah tujuannya hendak kemana. Stephen yang mendengar pembicaraan mereka pun langsung menangkap sesuatu. Dugaan tentang kematian Mukidi yang janggal ternyata benar, bukan tanpa sebab. Awal kedatangan mayat itu memang sudah mencuri perhatiannya. Di hatinya terungkap sebuah misteri, apakah mungkin mayat itu ada hubungannya dengan menghilangnya Agatha. Namun, jika memang Agatha itu sudah tiada, lalu di manakah jasadnya? Stephen menarik kembali kata-kata yang terucap begitu saja dari mulutnya. Ditepisnya hal buruk tentang Agatha. Sampai saat ini pun Stephen masih setia menunggu kepulangan Agatha. Ia kemudian menutup gorden jendela itu dan berlalu pergi meninggalkan koridor rumah sakit menuju kamar jenazah. Saat hendak akan ke sana, Stephen melihat beberapa petugas polisi yang sedang berjaga-jaga di luaran ruangan jenazah tersebut. Ada apakah gerangan? Ia pun kurang tahu. Ia lalu melangkah menuju tempat bagian administrasi untuk menanyakan hal detail tentang penjagaan yang dilakukan di ruangan itu. Sus, ada apa kok di ruangan jenazah itu dijaga ketat oleh beberapa petugas dari kepolisian? Tanya Stephen kepada salah seorang suster yang bertugas di bagian administrasi tersebut. Kurang tahu dok, saya lebih jelasnya.
Pokoknya setelah mayat seorang laki itu dipindahkan di sini, anggota kepolisian meminta izin pada manajer rumah sakit untuk memperketat penjagaan. Begitulah penuturan dari suster itu. Stephen kemudian keluar meninggalkan rumah sakit. Jas dan atribut lainnya masih menempel pada tubuhnya. Ia berniat untuk menghirup udara malam sejenak, melepas penat sekaligus melupakan hal-hal janggal di luar pemikirannya. Otaknya tak mampu menangkap asumsi yang dirasakan oleh hatinya. Menghilangnya Agatha, kemudian kematian yang dirasanya tak wajar pada mayat itu, sungguh benar-benar membuat Stephen gusar. Mengapa akhir-akhir ini banyak sekali hal yang dipikirannya? Harusnya ia tetap fokus saja pada pencarian Agatha. Ia malah semakin merambat kemana-mana. Urusan pembedahan mayat kan sudah menjadi tanggung jawab ahli forensik. Namun, mengapa hatinya seakan turut ingin menyikap sebuah misteri yang belum terungkap? Ia meneguk sebotol minuman yang berada di genggamannya. Minuman itu tidak dapatkannya saat ia berada di tempat administrasi tadi. Entah milik siapa ia tak tahu. Wadahnya pun juga masih dalam keadaan utuh dan belum sempat diminum. Mungkin memang punya suster yang berjaga tadi. Tanpa pikir panjang, Stephen langsung bawa lari minuman tak bertuan itu untuk melepas daganya. Belum selesai penat yang melanda di tubuhnya. Matanya kini menangkap gambaran sepasang lansia yang tengah berdiri menunggunya di pintu gerbang. Seseorang yang berdiri di pintu gerbang dengan polisi membelakanginya itu. Perawakannya Stephen seperti kenal. Lelaki tua berkacamata dan perempuan dengan gelungan rambut layaknya sinden menatap tajam ke arahnya. "Astaga, Papa, Mama," ucapnya spontan. Mengapa tiba-tiba kedua orang tuanya datang tempat kerjanya? Apakah mereka berdua memang sedang sakit? Stephen pun berlalu menghampiri mereka. Sebenarnya Stephen pun agak canggung dengan situasi ini. Mengingat hubungannya dulu dengan kedua orang tuanya pernah merenggang gara-gara kepergian satu-satunya kakak yang dicintainya. Namun ia mengesampingkan egonya. Walau bagaimanapun mereka tetap orang tuanya, tetap keluarganya, sosok yang paling Stephen sayangi. "Pa, Ma." Ia menjabat tangan kedua orang tuanya dan menciumnya. "Stephen, kita pulang sebentar ya. Ada yang mau Papa dan Mama bicarakan," tutur laki tua itu kepada anaknya. "Tapi ada apa? Mengapa mendadak begini? Dan Stephen juga masih ada banyak pekerjaan di dalam," pungkas Stephen menjelaskan. "Steph, jangan membantah. Ini cuma sebentar. Menyangkut masa depan kamu juga." Mamanya menjawab ketus. Ia tak menerima apapun alasan Stephen, sekalipun itu menyangkut tentang pekerjaannya. "Oke, Stephen ikut. Tapi sebentar, Stephen minta izin dulu dengan manajer rumah sakit," ujarnya. Kemudian Stephen berlalu meninggalkan orang tuanya dan masuk ke dalam. Sekitar beberapa menit, Stephen lalu keluar dan turut mengikuti orang tuanya, menumpangi sebuah mobil sedan klasik milik keluarganya itu. Entah akan dibawa kemana, Stephen pun masih belum tahu. Stephen duduk di samping sopir pribadi keluarganya, sedangkan Papa dan Mamanya menduduki jok bagian belakang. Dalam perjalanan itu, tak ada satupun dari mereka yang memulai percakapan. Hati kecil Stephen berniat menanyakan kabar mereka. Namun sepertinya kemarahan dari raut wajah mereka belum sepenuhnya pudar, sehingga ia pun mengurungkan niatnya dan memilih untuk diam. "Loh, ini kan..." Stephen sangat terkejut ketika mobil yang ditumpanginya membelokkan lajunya dan memberhentikannya di sebuah restoran mewah, tempat di mana ia pernah melamar kekasihnya dulu. "Ayo turun dan rapikan kemejamu." Dengan judes mamanya memerintahkan Stephen agar segera membenahi bajunya. Memang saat memutuskan untuk mengikuti kemauan orang tuanya,
Stefan belum sempat membersihkan dirinya ataupun berganti pakaian. Semua itu terjadi secara mendadak, sehingga tubuh Stefan saat ini masih bau akan peluk keringat. Ia pun memakaikan sedikit parfum ke bagian lehernya, agar aromanya mengurangi bau pada kemejanya. Setelah sampai ke sebuah meja makan, ia melihat ada seorang ibu yang berusia sama dengan mamanya, dan di sampingnya berdiri seorang wanita cantik yang masih muda. Mereka menorehkan kilasan senyum padanya. Sapaan terlontar dari mulut mereka sesudah Stefan mendekatkan langkahnya. "Wah, ini pasti Stefan ya? Cepat sekali ya besarnya. Padahal pas waktu kecil tante sering loh gendongin kamu," ucap ibu itu kepada Stefan. Agaknya mereka paham betul dengan keluarga Stefan itu. "Maaf, tante siapa ya?" tanya Stefan. Ia seakan lupa dengan sosok dua orang wanita yang berada di depannya itu. "Loh gimana toh?" sahut perempuan itu dengan heran. "Nah, ini Tante Eva, dan di sebelahnya itu Clara, putrinya," timpal mamanya yang memperkenalkan kembali mereka. Stefan berusaha mengingat. Nama Clara itu seperti tak asing baginya. "Astaga, Clara yang dulu kecilnya gemuk dan suka makan itu ya? Wah, sumpah gak ngenalin kamu sih aku. Progresnya cepat sekali. Ngomong-ngomong, dietmu berhasil juga ya?" gurau Stefan pada wanita yang bernama Clara itu. "Steph, kok ini ya? Memang tak pernah berubah," seru gadis cantik berambut pirang itu, sambil tangannya mencubit kecil lengan Stefan. Rupanya, Clara itu adalah teman masa kecil Stefan. Dan Tante Eva, selaku mama dari Clara, adalah sahabat baik mamanya. Sudah hampir 15 tahun lamanya, setelah Tante Eva memutuskan untuk membawa Clara dari Indonesia dan ikut mendiang suaminya menetap di Kanada. Dan akhirnya mereka ditemukan kembali dalam perjumpaan yang tak terduga. "Steph, tolong ajak Clara berkeliling restoran ini ya, sembari menemaninya ngobrol. Kan kalian baru saja ketemu," pinta mamanya kepada Stefan. Kali ini ucapannya sangat manis, seperti ada niat yang terselubung di dalam hatinya. Stefan hanya mengangguk, kemudian mempersilahkan Clara untuk melangkah lebih dulu, sedangkan dia mengikutinya dan menjaganya dari belakang. Clara terpesona dengan wajah tampan Stefan. Diam-diam ia mencuri pandang saat Stefan tengah asik menikmati suasana malam di resto tersebut. Namun beda halnya dengan Stefan. Dalam hatinya masih tersimpan nama Agatha. Keberadaannya di tempat itu seakan membuatnya mengingat kembali kenangan indah yang ia lalui bersama wanita yang sangat dicintainya. Walau saat ini ia tak bersamanya, namun hatinya seakan merasakan bahwa Agatha kini sedang berada dekat dengannya. Mungkin dikarenakan cinta di antara mereka berdua yang begitu kuat, hingga Stefan pun masih belum mengetahui bahwa kekasihnya itu hanyalah tinggal nama saja. Hawa dingin mulai menusuk sampai ke tulang. Gaun malam tanpa lengan yang melekat pada tubuh Clara mulai tak mampu melindunginya dari dinginnya hembusan angin malam itu, sehingga membuat Stefan dengan terpaksa harus melepaskan gabungan jas pada kemejanya dan dibalutkannya ke tubuh Clara yang menggigil. "Steph, tidak usah. Lalu kau bagaimana?" ujar Clara yang nampak tersipu saat Stefan memakaikan jasnya pada tubuhnya. "Sudah, tidak apa-apa, pakai saja," balasnya dengan kilasan senyum singkat di wajahnya. "Oh iya, kata Tante Rani tadi, kamu bertugas di salah satu rumah sakit ternama ya di kota ini?" tanya Clara dengan sedikit berbasa-basi. Stefan hanya menganggukkan kepalanya. "Lalu kau? Setelah menghilang dari Indonesia, apa kegiatan yang kau lakukan di Kanada?" Stefan mulai bertanya balik kepadanya. "Entahlah Steph, aku masih canggung dengan suasana baru. 2 minggu aku memutuskan untuk berdiam diri di dalam kamar.
tugas Clara menjelaskan. Mengapa? Bukannya seharusnya enak dapat teman baru, lingkungan baru? Ucap Stephen kepadanya. Sudahlah, bahas lainnya saja, bisa kan? Clara menggerutu. Ia seperti malah saat Stephen mengingatkannya kembali soal kepergian dirinya dari Indonesia dan lebih memilih menetap di Kanada. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.